Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini agar kami dapat lebih semangat lagi dalam membuat berbagai konten-konten yang menarik dan bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai apa yang terjadi di market kita hari ini, yang kita biasa panggil dengan market review. Untuk perdagangan hari ini, hari Jumat 16 Oktober 2020 yang juga merupakan perdagangan terakhir di minggu ini. Dan seperti apa yang kami utarakan tadi pagi, bahwa hari ini kemungkinan besar 65% market Indonesia akan berada dalam zona koreksi atau zona merah. Hari ini kembali prediksi kami cukup tepat. IHSG melemah tipis sesuai harapan, yaitu hanya melemah 0,03% atau 1,736 poin ke 5.103.414. Dan IHSG sendiri sebenarnya dibuka di 5.111,434 dan sempat naik ke 5.115,558 dan terjun ke titik terendahnya di 5.067,589 dan akhirnya ditutup di 5.103,414. Dan tercatat 228 saham melemah dan 179 saham yang menguat. Dan total transaksi juga kembali turun, hanya sekitar 7,764 triliun rupiah. Investor asing hari ini kembali melakukan aksi jual bersih yang cukup besar, yaitu 493,87 miliar rupiah. Sehingga kalau kita jumlahkan selama 1 minggu terakhir, investor asing telah mencatatkan total jual bersih sebesar 591,74 miliar rupiah. Dan kalau 1 bulan terakhir kita jumlahkan, investor asing sudah berhasil melakukan penjualan bersih sebesar 12,66 triliun rupiah. Lalu kalau kita lihat dari saham yang paling banyak dijual investor asing, hari ini juaranya adalah TLKM atau Telekomunikasi Indonesia Tbk, net foreign sale 142,3 miliar, dan sahamnya sendiri turun 30 poin atau 1,08% ke 2.750. Yang kedua ada Bank Sentral Asia Tbk, net foreign sale 129 miliar, dan BBCA sendiri atau Bank Sentral Asia Tbk ini turun 125 poin atau 0,43% ke 28.800. Di posisi ketiga ada BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Tbk, net foreign sale 120,7 miliar, dan BBRI sendiri sudah turun 60 poin atau 1,81% ke 3.250. Yang keempat ada BMRI net foreign sale 20,3 miliar. BMRI turun 25 poin atau 0,45% ke 5.575. Dan yang terakhir adalah ICBP atau Indofood CBP Sukses Makmur. ICBP sendiri mengalami net foreign sale 18,2 miliar dan tidak mengalami perubahan harga atau 0 ke 9.750. Sedangkan saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing, juaranya adalah Tower Bersama Infrastructure atau TEBIK, net foreign buy 10,6 miliar dan sahamnya naik 30 poin atau 2,07% ke 1.480. Yang kedua ada Unilever Indonesia Tbk atau UNVR, net foreign buy 9 miliar rupiah. Sahamnya naik 75 poin atau 0,95% ke 8.000. Yang ketiga ada MDKA atau Merdeka Cooper Gold Tbk yang mengalami penurunan 35 poin atau 1,91% ke 1.800 rupiah. Dan keempat adalah Gudang Garam Tbk, net foreign buy 4,4 miliar. Sahamnya naik 400 rupiah atau 0,92% ke 43.900. Dan yang terakhir adalah CPIN, Carun Pokpan Indonesia, net foreign buy 4,3 miliar. Sahamnya naik 125 poin atau 2,15% ke 5.950. Demikianlah
dari data saham yang paling banyak dibeli dan dijual asing, kita berpindah ke kurs rupiah. Hari ini kurs rupiah berada di 14.729 rupiah per 1 US dollarnya, di mana rupiah melemah 111 poin atau 0,76% terhadap US dollar. Sedangkan untuk harga emas dunia saat ini di pasar spot adalah 1910.20 dan dirupiahkan menjadi 904.184 rupiah. Lalu kalau kita pindah ke bursa regional, maka di bursa regional kita melihat indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang mengalami pelemahan 96,6 poin atau 0,41% ke 23.410,631. Kemudian HSI atau Hang Seng Indeks Hong Kong mengalami penguatan 228,250 poin atau 0,94% ke 24.386,789. Kemudian SSIC atau Shanghai Composite Index menguat 4,180 atau 0,13% ke 3.336,360. Kemudian Straits Times Index Singapura menguat 4,88 poin atau 0,19% ke 2.528,560. Dan market Eropa yang baru saja dibuka mengalami penguatan yang cukup lumayan setelah kemarin terkoreksi cukup dalam. Xetra DAX Frankfurt atau GDXI, indeks dari negara Jerman ini menguat 0,55% atau 69,640 poin ke 12.773,390. Lalu FTSE 100 indeks London, indeks dari negara Inggris dan Britania ini menguat 56,350 poin atau 0,97% ke 5.888,870. DXY atau dolar indeks yang kembali melemah 0,17 poin atau 0,18% ke 93,690 akan membawa angin segar bagi bursa-bursa seluruh dunia, walaupun Dow Jones Index Future saat ini masih melemah 2 poin atau 0,01% ke 28.384. Lalu bagaimana dengan IHSG kita di hari Senin? Jika melihat keadaan yang ada di mana IHSG tadi sudah berhasil naik dari posisi terendahnya, dan kalau kita lihat bagaimana market Eropa hari ini dibuka cukup positif, cukup bagus, dan market Amerika juga nampaknya tidak mengindikasikan penurunan yang dalam, maka kami memprediksi untuk pembukaan market hari Senin IHSG 55% akan berada dalam teritori hijau. Kenapa hari cuma 55%? Ya karena kita belum bisa melihat bagaimana penutupan market Eropa dan Amerika. Oleh karena itu nantikan market outlook di hari Senin untuk mendapat kepastiannya bagaimana keadaan penutupan market Eropa dan Amerika, juga melihat pasar komoditi. Jadi sekali lagi tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai konten dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id.